Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martel Master Persinopel bagian 425. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Angkat kepalanya dan melihat serangan telapak tangan hitam pekat yang tiba-tiba muncul di langit. Duar! Telapak tangan itu langsung menghantam Kincen dengan keras. Kincen terhempas dari arai kepunahan 5 elemen kembali ke kastil lagi. Kincen jatuh dengan keras dan langsung memuntahkan darah. Di langit tidak tahu kapan seorang pria tua muncul menghadap semua orang dengan acuh tak acuh. Aura tekanan orang ini sangat kuat. Bahkan Sudong Seng dan jenius lainnya terhempas hanya dengan auranya. Leluhur. Di bawah, para penjaga yang tak terhitung jumlahnya langsung berlutut di tanah. Bahkan Penatu Agung dan Raja Panah juga berlutut. Ini adalah leluhur tua keluarga Ji. Tidak baik. Kincen berkeringat dingin. Dia tidak menyangka leluhur tua keluarga Ji akan begitu kuat. Dihadapkan dengan Raja Panah dan Penatu Agung, Kincen memiliki harapan untuk bertarung. Namun dihadapkan dengan leluhur tua keluarga Ji, bagaimana saya bisa melarikan diri? Nah, kamu berani liar di tanah leluhur keluarga Ji saya. Tangan leluhur tua itu diangkat. Segera esensi senjati yang tak ada habisnya dalam kehampaan langsung mengembun. Berubah menjadi telapak tangan hitam pekat dan langsung menyapu ke arah Kincen. Kincen mengalirkan kekuatan ruang kepada pedang karat. Seni pedang terkuat Kincen juga langsung ditampilkan. Menebas. Telapak tangan itu terbelah dan hancur. Nah, kamu mengejutkanku. Di basis kultivasi setengah langkah, kamu telah mengendalikan kekuatan ruang ke tingkat seperti ini, kata leluhur tua. Kemudian dia menjulurkan tangannya. Segera arus udara hitam menyebar seperti tali yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah Kincen. Tidak baik. Sosok Kincen menghilang ke dalam kehampaan, mencoba menghindar dengan ruang. Tetapi sayangnya arus tali hitam itu nampaknya mampu menembus kehampaan dan arus tali hitam yang tak terhitung jumlahnya itu langsung mengelilingi Kincen, menjeratnya, dan dia tidak bisa lari kemanapun. Bahkan sama sekali tidak bisa bergerak. Apa ini? Kincen dengan putus asa mencoba melarikan diri, namun sayang usahanya tetap gagal. Biarkan leluhur ini melihat rahasia apa yang kamu miliki. Pada usia seperti itu, tapi dengan kekuatan seperti itu, kata leluhur tua. Dia mengangkat tangannya dan Kincen langsung terseret. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mendesak keberadaan menakutkan yang ada di pedang karat? Kincen cemas, tapi begitu dia melakukan ini, hidupnya juga akan terancam. Selain itu, bahkan jika pedang karat misterius diaktifkan, itu mungkin tidak dapat membunuh leluhur tua keluarga Ji. Tapi jika tidak, begitu dia ditangkap oleh leluhur tua keluarga Ji, dia akan sepenuhnya berakhir. Selain pedang karat misterius hanya Lawi Yuan. Lawi Yuan, apa yang harus dilakukan? Tanya Kincen kepada Lawi Yuan di Cakram Giok. Jika Lawi Yuan tidak bisa membantu, berarti hanya bisa mengaktifkan pedang karat misterius dan bertarung sampai mati. Aku bisa meminjamkan sebagian kecil kekuatanku kepadamu. Tapi ingat, ini hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Gunakanlah waktu yang singkat itu untuk melarikan diri, kata Lawi Yuan. Segera kekuatan mengerikan merembes keluar dari Cakram Giok dan mengalir ke dalam tubuh Kincen. Kincen merasa kekuatannya menjadi sangat kuat dan langsung menghancurkan tali-tali hitam yang menjeratnya, lalu terbang ke langit. Kincen sama sekali tidak ingin melawan leluhur tua itu. Setelah terbang ke langit, dia buru-buru melesat bergegas keluar dari kastil. Apa? Melihat Kincen yang tiba-tiba mematahkan belenggunya, leluhur tua itu terkejut. Bagaimana kekuatan anak ini tiba-tiba meningkat pesat? Nah, mau lari? Itu tidak mungkin. Segera leluhur tua kembali menyerang Kincen. Di saat yang sama, serangan jiwanya mencoba menyerang Kincen. Namun Kincen dengan bantuan kekuatan dari binatang sumber kuno Lawi Yuan dapat memblokirnya.
Sesaat Lao Yuan juga merasakan aura iblis alien pada leluhur tua dan memberitahukannya kepada Qingchen. Apakah leluhur tua telah dirasuki iblis alien? Tapi saya merasa dia benar-benar manusia, kata Qingchen. Bukan dirasuki, tapi itu sepertinya melekat pada tubuhnya, kata Lao Yuan. Melihat serangannya diblokir, leluhur tua terkejut. Bahkan ahli martel Emperor tahap akhir biasa tidak mungkin bisa lolos dari serangannya dan mungkin akan terluka parah. Apalagi dia telah berkultivasi selama ratusan tahun ini dan kekuatannya sudah sampai ke titik yang menakutkan. Tapi sekarang dia tidak bisa menjatuhkan seorang bocah setengah langkah martel Emperor yang kecil. Pasti ada rahasia pada tubuh anak ini, dan itu pasti rahasia besar. Aku harus mendapatkannya, kata leluhur tua. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan dan langsung mengorbankan sebuah bola berwarna darah. Segera bola mekar dan cahaya berwarna darah langsung menyelimuti seluruh tanah leluhur keluarga Ji, menutupi semuanya. Qingchen yang sedang bergegas menabrak cahaya darah itu, lalu terkejut mendapati cahaya darah ini sangat kuat, tidak bisa melewatinya sama sekali. Harta macam apa ini? Qingchen sangat terpojok. Kekuatan yang dipinjamkan dari Lao Yuan sangat terbatas. Begitu kekuatannya habis, maka dia akan tamat. Memotong. Qingchen menebaskan pedang karat. Cahaya pedang menyapu, namun itu sia-sia. Hahaha, mau memecahkan manik-manik laut darah leluhur ini. Itu sangat naif. Ini adalah harta yang telah dikorbankan lelaki tua ini selama ratusan tahun. Mau memecahkannya itu mustahil. Di dalam cahaya darah ini, kamu hanya bisa patuh menunggu untuk ditangkap. Lao Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Qingchen. Dia diselimuti lautan darah. Qingchen merasa seolah-olah dia terjebak di dalam rawa dan kekuatannya ditekan. Energi darah ini bisa membatasi kekuatan. Ini agak merepotkan, kata Lao Yuan. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Di dalam manik-manik lautan darahku, kamu tidak akan bisa lolos, kata leluhur tua keluarga Ji. Dia berkata dengan bangga. Nah, tingkat kultivasimu terlalu rendah, tidak akan mampu menanggung lebih banyak kekuatanku, kata Lao Yuan. Apakah aku hanya bisa terjebak di sini? Kata Qingchen. Dia nampak cemas, matanya melirik sekeliling dan melihat bahwa seluruh tanah leluhur telah benar-benar diselimuti lautan darah yang tak ada habisnya. Dan hanya ada satu tempat yang dimana kekuatan darah ini tidak bisa menembusnya. Itu adalah tanah terlarang keluarga Ji. Dia teringat bahwa tanah terlarang keluarga Ji itu telah disegel oleh Ji Wuxu selama hampir 200 tahun. Dan tidak ada yang bisa memasukinya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Qingchen. Lao Yuan, aku punya sebuah cara. Sesaat selanjutnya, kamu gunakan seluruh kekuatanmu untuk menerobos lautan darah ini. Dan aku akan bergegas ke tanah terlarang di depan. Selama kita bisa masuk ke dalamnya, kita akan aman, kata Qingchen. Tanah leluhur keluarga Ji. Tapi, apakah kamu yakin bisa memasukinya? Ingatlah, jika gagal, aku tidak memiliki kekuatan lagi untuk membantumu, kata Lao Yuan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, apakah ada cara lain? Kata Qingchen dengan senyum pahit. Ya, baiklah. Lao Yuan kembali menyalurkan kekuatannya sekali lagi kepada Qingchen. Nah, lakukan. Segera Qingchen diselimuti bloodline petir dan memaksa keluar dari lautan darah. Leluhur tua keluarga Ji itu terkejut, buru-buru menyerang. Namun, Qingchen bergegas sangat cepat. Qingchen melesat sambil memblokir serangan leluhur tua. Dan dalam sekejap, Qingchen sudah dekat dengan pintu masuk tanah terlarang. Sesaat berikutnya, Qingchen akhirnya sampai di depan pintu masuk tanah terlarang. Segera sebuah batasan langsung bercahaya memblokir Qingchen. Ini, larangan roda kehidupan dan kematian. Qingchen mengetahui larangan yang digunakan Ji Wuxu untuk menyegel tanah terlarang. Ini adalah metode yang didapat Ji Wuxu dari area tempat terlarang kuno. Dulu Ji Wuxu pernah mengeluarkannya dan mempelajarinya dengan Qingchen. Qingchen tahu larangan ini sangat kuat, bahkan hampir melebihi tingkat 9. Tidak heran, leluhur keluarga Ji tidak bisa memasuki tanah terlarang ini. Nah, kamu tidak akan bisa lari, menyerahlah, kata leluhur tua. Dia bergegas dengan cepat.
Walaupun dia tahu betul Kincen sebagai orang luar tidak mungkin untuk bisa memasuki tanah terlarang keluarga Ji. Tapi dia bergegas, tidak ingin kecolongan. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat Kincen pelan-pelan mampu masuk ke dalam tanah larangan dan melewati batasan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu dia tidak akan bisa dengan paksa melanggar batasan yang ditinggalkan Ji Wuxu. Tetapi anak ini benar-benar akan masuk. Bagaimana dia melakukannya? Jangan biarkan dia masuk. Leluhur tua membakar esensi darah. Tidak peduli apapun, anak ini harus dihentikan. Tidak, jangan. Aku ingin tubuh anak ini. Biarkan iblis ini membawanya pergi. Sebuah suara terdengar dari tubuh leluhur tua. Ini adalah pemimpin iblis alien yang melekat pada tubuh leluhur tua. Di saat dia melihat kekuatan dan bakat luar biasa yang dimiliki Kincen, tiba-tiba dia bertekad untuk menduduki tubuh Kincen. Oke, aku serahkan padamu. Kamu bisa mengambil alih tubuhnya, tapi rahasia anak ini akan menjadi milikku, kata leluhur tua. Jie, jangan khawatir. Aku pergi. Segera sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh leluhur tua. Tuanku muncul. Seluruh iblis yang ada di sana langsung berlutut. Bahkan Raja Panah juga berlutut melihat iblis itu. Bayangan hitam itu menyelinap, melesat, dan langsung masuk ke dalam kepala Kincen. Nah Kincen, hati-hati. Dia alien yang hebat dari ras iblis, kata Lao Yuan. Dia memperingatkan. Namun di saat kata-kata itu jatuh, bayangan iblis itu telah masuk ke dalam lautan jiwa Kincen. Kincen merasa gelombang energi hitam memenuhi pikirannya. Jie, lautan jiwa yang kuat. Nah, kamu benar-benar mengejutkan kursi ini. Tubuhmu ini benar-benar memuaskan. Sebuah suara dingin yang bersemangat bergema di benak Kincen. Kekuatan jiwa alien ini sangat kuat. Kincen merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat memasuki jiwanya untuk pertama kalinya. Dan dengan marah, Kincen segera mengaktifkan benih parasit dan cuing. Di langit lautan jiwa Kincen, sebuah benih emas muncul dan mekar dengan cahaya kemasan. Apa? Benih parasit emas? Sosok jiwa iblis yang masih gembira tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan melihat benih parasit meledak. Dengan cahaya kemasan langsung menyelimuti sosoknya. Sial, mengapa anak ini memiliki benih parasit pada tubuhnya? Sosok jiwa iblis itu meraung dan meledak, lalu keluar dari jeratan cahaya emas. Setelah itu sosoknya melesat dengan sangat cepat dan bergegas keluar dari jiwa Kincen. Begitu cepat bahkan Kincen tidak bisa menangkapnya. Sosok bayangan hitam itu melintas dan kembali melekat ke dalam tubuh leluhur tua keluarga Ji lagi. Kenapa kamu kembali lagi? Kata leluhur tua dengan sedikit marah. Aku, sial, ada benih parasit emas di tubuh anak ini. Dia adalah orang terpilih dari klan saya. Sial, mengapa aku harus bertemu dengan hal semacam ini? Kata sosok bayangan hitam itu dengan marah. Kali ini dia menderita kerugian besar. Tidak hanya gagal mendapat tubuh Kincen, akan tetapi untuk melarikan diri dari benih parasit, ia meledakkan sepertiga jiwanya dengan paksa. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Sosok iblis itu berteriak kepada leluhur tua. Faktanya, tanpa perintah dari iblis ini, leluhur tua telah bergegas ke arah Kincen. Saat ini Kincen dibuat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria kuat dari ras iblis alien yang dapat melarikan diri di bawah serangan benih parasit emas. Namun Kincen tidak memikirkannya lebih lama karena leluhur tua saat ini telah bergegas ke arahnya. Pergi. Sosok Kincen bergegas masuk ke dalam tanah terlarang dengan celah yang telah ia buat pada larangan roda kehidupan dan kematian. Terlihat celah belum tertutup. Leluhur tua itu bergegas masuk. Namun cahaya pedang yang sangat ganas langsung dilayangkan Kincen dan memukul mundur leluhur tua. Dan di saat yang sama celah itu menghilang. Larangan roda kehidupan dan kematian akhirnya kembali tertutup sepenuhnya. Terlihat leluhur tua keluarga Ji sangat marah. Padahal tinggal sedikit lagi dia bisa menarik Kincen. Namun sayang, pada akhirnya Kincen berhasil lolos dan masuk. Pembatasan ini ada karena disegel Ji Wuxu. Tapi mengapa anak ini bisa masuk? Apakah dia ada hubungannya dengan Ji Wuxu? Leluhur tua keluarga Ji sangat marah. Dia meraung menyerang batasan. Namun tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa memecahkan larangan.
Akhirnya leluhur tua itu tidak berdaya, lalu menarik lautan darah. Kemudian dia berkata, dia bukan keturunan asli keluarga Ji. Saya akan melihat berapa lama dia bisa berada di dalam. 1 tahun, 2 tahun. Bahkan jika butuh waktu yang lama, orang tua ini akan menunggunya keluar. Kalian jaga area ini dengan ketat. Ingat, saya ingin anak itu masuk tapi tidak keluar, kata leluhur tua kepada Penatu Agung Raja Panah dan yang lainnya. Ya, baik leluhur. Semua orang mengangguk. Melihat leluhur tua sangat marah, tidak ada dari mereka yang berani berkata apapun. Ketika semua orang di tanah leluhur keluarga Ji sangat marah, pada saat ini, Kincen sudah masuk lebih dalam. Apa yang muncul di depannya adalah gerbang batu kuno, dengan sinar yang bercahaya di atasnya yang merupakan segel. Dan di dalam gerbang batu ini ada area terlarang keluarga Ji. Hanya orang terpilih dari keluarga Ji yang bisa membuka segel dan memasuki area terlarang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.